Nah, teman-teman, jadi kita berbagi informasi dan teman-teman dan berbagi juga alat. Teman-teman bisa dapatkan di toko Suka-Suka Beli Bonsai. Nah, ini alat siram yang luar biasa, murah, praktis, dan tentunya menghemat air dan menghemat media. Jangan sampai tersembur. Nah, ini simpel alatnya. Nah, kita coba praktekkan sekarang. Jadi cara pemakaiannya ambil selang. Nah, ini ukuran pipanya ini setengah. Nah, sampai dengan selang ini. Kita tinggal masukkan saja. Atau pas selesai make, tinggal buka saja, simpan. Ya, biar nggak rusak. Nah, kalau pas make, tinggal ambil, pasang. Terus kita praktekkan seperti ini. Nah, ini. Jadi, kalau kita praktekkan penyiraman gini, media kita nggak tumpah. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan seperti ini. Nih, sobat bonsai. Nah, jadi kucuran ini bagus sekali. Nah, teman-teman bisa dapatkan ini. Jadi nilainya 250.000. Teman-teman bisa dapatkan di toko Suka-Suka. Ya, teman-teman, nah, jumpa lagi hari ini. Yang jelas hari ini spesial. Saya didatangi oleh sahabat kita dari Demak, Ketua PBBI Cabang Demak. Nah, dengan siapa, Om? Giarto. Pak Giarto. Om Giarto, Ya. luar biasa. Terima kasih udah datang. Beliau Alhamdulillah, jauh-jauh nih dari sudah Demak, nyampe sini. nyampe di studio Suka-Suka. Terima kasih atas kedatangannya. Nah, di sini kita akan cerita dan bincang-bincang dengan beliau terkait tidak jauh lah, terutama pengalaman berbonsai ya, khususnya mungkin di perawatan atau kolaborasinya di Demak dengan di Bali. Apa sih perbedaan baik itu iklim, perawatan, kayaknya seperti itu, Om ya. Nah, buat teman-teman di Demak luar biasa. Yang jelas salam nih dari Pak Ketua semuanya. Semangat terus ya PBBI Jahema ya. Semangat Jahema. PBBI Jahema. Nah, di sini kita mungkin bincang-bincang dikit dengan teman-teman ya, akan berbagi dengan Pak Ketua juga. Nggak tahu ini beliau merawat pohon apa nih di Demak. Saya belum pernah mampir juga nih ke kediamannya. Condong di sana apa, Om, di Demak? Di Demak ada Anting Putri, ada Santiki juga lumayan, kemudian juga ada Sancang. Lah ini yang sekarang ini Santiki itu banyak apa ya, mati ranting ya di Demak ya. Kenapa, Om? Ya, kurang tahu apakah iklimnya baru panas-panasnya atau gimana. Cuman saya baru melihat yang Santiki yang daun-daun kayak kecil-kecil ini ya? Kecil-kecil kayak gini. Apakah ini selalu dipruning atau gimana? Oh gitu ya. Contoh seperti ini Om ya. Nah, ini kan kecil banget ini. Ya, itu kecil-kecil juga banyak doang. Ya, nah ini nih ada kendala dikit nih Pak Ketua di Demak ya, disampaikan beliau tadi terkait dengan perawatan sendigi. Jadi sendigi yang di Demak saat ini ya, musim sekarang ini memang nggak panas, Om ya. Panas. Ini kan mau sesi hujan nih sebenarnya, bulan-bulan berber ini ya. Apa ya, karena El Nino. El Nino sih, enggak. Jadi kalau sendigi yang sudah kami rawat, Om di sini itu saya udah nakon itu udah kurang lebih hampir 10 tahun lebih ya. Jadi melakon ini yang jelas memang itu udah fase kerawanan sendigi di sana. Jadi munculnya kekeringan tuh artinya ranting tuh mulai kering-kering deh. Mulai kering ya. Itu dari daya tahan tubuh, daya tahan kekuatan pohon itu. Karena pengalaman kami juga dari jenisnya mungkin ada Sulawesi. Kan kalau sendigi itu tidak apa ya, tempatnya juga kan beda-beda pengaruh besar. Terutama juga pohon tumbuh di atas batu itu pengaruh juga. Makanya kami condong di sini merawat yang dari Sumba. Jadi dari Sumba itu memang di samping daunnya kecil, memang punya kualitas dia. Luar biasa. Lebih tahan lama apa ya? Lebih kuat gitu ya? Lebih kuat. Iya. Jadi selama kita praktekkan itu loh perawatan sendigi, ternyata sendigi Sumba itu memang jauh lebih kuat ya. Kita lihat ada perbedaannya, terutama di karang. Jadi sendigi karang ini loh. Jadi mungkin karena karang ini membantu. Kalau ini belum saya pernah teliti, mungkin pengaruh juga karena karangnya ini. Ada apanya di dalam? Ya, itu yang jelas. Yang jelas dia itu bisa menampung air. Makanan dulu lah ibaratnya kan. Nah, di samping itu akar itu terjaga di sana. Kelembapannya segala macam ya. Tetapi kalau mengandalkan media pasir malang saja, nah ini ada kendala. Keterlambatan ganti media pengaruh juga kering. Nanti saya tunjukkan teman-teman ada sendigi salah satu yang lambat ganti media di sini di belakang kita. Nah, salah satunya yang jelas emang daunnya kecil-kecil begini, Om. Jadi condong ke kita rawatnya ke sini, lebih simpel ya. Apalagi dengan konsep Demak yang ada dan harga pohon kecil pun
Gimana pohon kecil harganya sekarang? Nah, Kita tanya pendapat beliau nih. Gimana, Om? Kalau pohon kecil harganya sekarang gimana nih? pohon kecil sekarang melambung harganya. Why? Kenapa? Kenapa ini? Lah justru saya mau tanya sama yang gagasan The Mac-nya itu loh. Ya, kenapa? Kenapa kok punya gagasan The Mac awalnya dari mana ini? Oh, gitu. Padahal kan orang kan cenderung biasanya kan, wah kalau pohon bonsai besar kan, wah bagus nanti mahal. Tapi dengan ide The Mac kecil pun punya harga yang wis. Nah, jadi gini. Mantap. Ini The Max, Om, mohon maaf saya cerita kembali dengan Pak Ketua ya, Demak, dan berbagi buat teman-teman di Demak juga semua. Yang jelas teman-teman Demak sehat selalu ya, Nah, dan amin, tetap amin, berkarya ya Om ya. Harus. Nah jadi untuk The Mac ini Om, kenapa saya gagasan ada The Mac? Karena kalau dulu event kecil ini kan seperti dikesampingkan dulu. Ibaratnya kayak anak tiri kan ya, tidak ada khusus. Makanya kita buatkan event untuk sebuah event yang khusus. Nah ini emang gagasan kita awalnya itu sebenarnya simpel aja. Kita menghindari untuk jarang mendongkel ya. Nah, karena untuk desain pohon The Mac itu Om, untuk mencari karakter yang bagus dan sesuai dengan harapan dia harus program. Program dari awal. Nah, ini tantangan. Makanya kita menyuguhkan di sana ada gunting emas untuk menghargai para trenernya. Nah, kalau memang mereka bisa, mampu ya harus dapat meraih gunting emas itu. Saya yakin bisa. Mungkin saat tahun ini, mungkin tahun 2 tahun ini belum ya. Mungkin ke 3 tahun, 4 tahun, ke 5 tahun, saya yakin itu gunting bisa keluar. Saya yakin teman-teman trainer sekarang, kita dihargai The Mac loh ya Om ya. Dan di samping itu Om, The Mac ini kan bisa mendatangkan pohon senusantara. Mungkin ke dunia juga ya. Karena contohnya kemarin Vietnam datang ya, teman kita dari Vietnam. Mungkin tahun ini penyelenggaranya ini mungkin mudah-mudahan teman datang juga. Dari Singapura, dari Vietnam, dari Filipina. Sekarang udah mendunia kayaknya. Mendunia. Tapi yang jelas sejauh mana efektifnya pohon The Mac ini saya rasa dirasakan oleh sudah masyarakat. Dan adapun The Mac ini memang saya sengaja khusus buat jadi untuk kita umur-umur tua nih Om. Jadi semakin tua kita nggak mampu ngangkat pohon besar. Jadi gimana ngangkat pohon kecil tapi punya nilai kualitas tinggi, nggak kalah lah gitu maksud saya. Benar nggak Om? Ya, satu hal lagi mungkin bagi saya mungkin yang nggak punya halaman lebar gitu, cukup dengan The Mac beberapa kan sudah melihat, sudah menikmati pun saya. Luar biasa, apalagi gotong pas kerja ya. Ya. Di meja. Nah untuk nilainya Om, saya angkat memang kemarin tuh, saya yakin percaya pohon kecil tuh bisa bersaing di pohon besar dimanapun. Kenapa? Saya jaga teman-teman tuh tergantung mereka mampu merawatnya ya. Terutama di sini, kenapa kita edukasi di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai, desain pohon The Mac seperti ini loh. Tujuan kita apa? Untuk menampilkan pohon-pohon berkualitas yang benar-benar kualitas bagus. Terutama proporsinya. Nah, makanya kami selalu menyampaikan, mungkin saat ini kita menyampaikan untuk konvensional ya, ada pohon-pohon formalin segala macam. Itu yang saya rasa lebih condong dominan dipelajari teman-teman dulu. Kalau ekstrim lainnya oke lah sambil mengikuti pelan-pelan. Karena rencana kita juga di The Max akan menyediakan kelas unik ya ke depan. Kelas unik. Ya, kelas unik itu ada kelas lagi ya. Ada kelas ekstrem, ini ada kelas unik lagi. Di prospek mungkin kita akan sediakan nanti itu karena itu menantang buat teman-teman yang pola pikirnya udah beda ya, artinya udah ekstrem itu. Itu nanti ke depannya yang jelas harapan kita bonsai ini maju lah. Luar biasa. Yang penting kalau menurut saya juga bagus juga untuk yang pemula, bukan yang baru belajar juga bagus. Jadi mulai bisa menikmati pemrograman bonsai itu dari nol. Kalau gitu kan udah mantap lah kalau udah kayak. Seperti ini nih sancang nih Om. Nah, ini kan dari nol. Nah, ini dari nol nih Om, dari bibit ini Om. Nah, contoh kayak ini contohnya. Jadi pohon ini, kalau kita dongkel kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini harus program. Bagaimana kita memprogram atau mendesain pohon ini pohon kecil tapi kelihatannya besar, tua, ya. Nah, tentunya harus program. Nah ini teman-teman, jadi di sini kita program sancang. Kebetulan kalau sancang sini bagus juga di Bali. Di Demak gimana? Di Demak ada juga penyakitnya itu, penyakit yang kutu kalau nggak salah. Kutu putih. Kutu putih. Ya itu bisa. Itu harus sering-sering Insek. Ya, pakai kalianda bisa, lika bisa. Kita seperti ini. Nah, jadi buat akar keliling Om. Nah, jadi tantangannya kan buat akar keliling. Pokerarnya. Ya, ini yang penting. Nah, buat dia pendek, kecil, tapi tidak mengurangi nilai-nilai yang ada terkandung dalam ini. Kesannya nanti kalau sudah jadi kayak pohon besar. Iya, kalau gini juga udah mahal ya Om segini. Udah berapa ini kayaknya? Lumayan. Tinggal dikit aja nih udah lengkap sekali pohonnya nih.
Nah, ini lumayan juga pohon. Mungkin nih kita bawa jualnya mungkin di bawah 5 ke bawah ya. Masih 5 ke bawah nih Om. Tapi kalau pohon gede kan juga bisa bersaing dengan pohon-pohon kecil. Ini luar biasa, kita program ini dengan pot kecil gini kita bisa program dengan maksimal. Tidak memerlukan tempat yang luas. Nah, ini banyak saya kecil-kecil Om. Pertama di Sendigi. Tapi kalau di sana udah ada Sendigi Sumba belum di Demak? Ada sih. Dari teman-teman juga sudah ada yang pesan dari Sumba juga ada. Ya pesan. Nah itu kalau ini ya dilemanya mungkin kayak ini ya, kayak di Demak ya. Iya. Jadi pondok kering Om ya. Ini terus kayak pohon kayak nggak sehat gitu loh. Ya ini. Dari Yang jelas daunnya, ini dari daunnya. kebetulan Om datang karena kan kita mau ganti media nih. Ini salah satu keterlambatan ganti media Om. Jadi satu bisa keterlambatan ganti media atau dapat hujan ya atau hujan. Jadi pohon menguning. Kemarin kan saya sempat hujan nih. Sempat kalau nggak salah 3 hari 2 hari nih hujan ini. Jadi lambat membilas. Jadi paruh daunnya kuning dia seperti ini. Oh, berarti kalau kena hujan, mungkin hujan pertama harus disiram. Nah, setiap hujan Om. Mau habis hujan kena sinar matahari hati-hati itu. Oh, Kalau gitu. malam hujan, pagi harus bilas. Harus dibilas. Atau siang pun kena hujan kita harus bilas. Nah, inilah ilmu. Nah, ini harus bilas. Itu Ya, dah saya nggak memang tahu. emang agak gini ya. Agak repot dikit. Repot. Tapi keindahannya itu yang luar biasa menantang kita. Strategi. Karena istilahnya bonsai kan kesulitannya loh. Justru jadi tantangan yang luar biasa ya. Makanya mahal ya itu kan. Mahal proses. Ini nih. Nah, ini dengan proses seperti ini ya seperti Om sampaikan ini bisa mati ranting dia. Apalagi lambat pengurusan dan pemupukan untuk ganti media bisa mati ranting. Nah, ini salah satunya kemarin kena air hujan. Dan juga memang sih akar udah penuh kayak ini Om. Saya belum sempat ganti ini. Udah penuh nih Om, ini keras dah. Berarti harus dikurangi juga ya? Iya, udah keras juga ini. Harus dikurangi. Iya, ini salah satunya. Kalau ini kita bisa jual murah juga Om daripada pohon kecil. Nah, tadi pohon kecil ini kan kita seharga berapa itu yang ini bisa murah nih kita jual. Oh, Yang ini bisa di bawah 10 juta. padahal sebesar ini. Besar gini. Kita bisa jual 10 juta. Tapi yang kecil begini Om, diam sana aja. Kayak model mana ya saya lihat. Nah, contoh sini Om. Ya di sana aja Om, kayak gini lah Om. Nah, ini. Nah, ini kan jauh kan. Heeh. Ini bisa dijual mahal Om. Kelihatan suburnya. Ya, ini kita bisa jual, ini kita jual 15. Kelihatan sehatnya ini. Ya, kalau ini bisa di bawah 10. Gimana Om? Pilih yang mana nih? Kelihatan Ini sehatnya. praktis ya. Ini besar. Oh, kita nggak bisa pakai ini. Malah lebih menikmati ini apa ini? Ya yang kecil lah. Iya, tapi Bisa kalau dibawa memang kemana-mana. kita butuh pohon besar juga. Iya, harus. Kecil juga gitu loh. Tapi yang keren Om. Jadi segini ini kita bisa jual 15 nih. Kalau yang ini di bawah 10 bisa. Jadi teman-teman kalau mau yang Minang seperti besar gini, mau pengen punya pohon besar, tapi murah ini bisa dipinangin. Kita tawarin di bawah 10 juta nih Om. Siapa tahu ada teman-teman di Demak mau, silakan. Nah itu loh, ya kan? Ya. Yang jelas kita selalu berburu pohon-pohon keliling dan kita berikan juga berbagi buat teman-teman. Ini bisa lihat lagi Om. Nah ini sancang saya. Sancang Ini macam-macam. prosesnya dari segini Om. Ini. Oh, Ini Om. dari kecil ya? Iya di sini. Ini di pot aja nih Om. Jadi ini bisa Sudah berapa tahun? Hah? Ini pohon ini mungkin udah 2,5 tahun ya. Wis. 2,5 tahun udah segini. Di pot aja nih Om. Nggak pernah kita ke bawah. Nggak pernah kurun, nggak pernah. Nggak pernah. Di sini aja di pot ini aja. Awalnya polybags. Habis polybag kita tata akarnya, kasih batu. Setelah itu pindah pot yang begini. Terus pindah seperti itu. Jadi potong. Jadi Kenapa potnya harus kayak gini? Apa? saya maunya akarnya langsung ke sini? bukanya aja simpel Om saya. Kalau ganti media kan tinggal Oh, pukul-pukul, gitu. langsung Iya, iya. plung keluar dia. Kalau teman besar ini boleh juga. Kalau saya lebih simpel ngerjain dengan ini. Yang kecil-kecil itu ya. Tinggal angkat, potong akar udah. Ganti media. Selesai. Selesai sudah ganti media tuh. Kayak gini dia. Nah kalau sancang-sancang ini ya bisa kita tawari juga udah di bawah 5 juta. Ya, iya. Yang ini. Nah ini karena dikit aja udah lengkap nih, udah matang. Harganya mantap. Nah dari ya, segini kita proses. Dari bahan nol. Iya, ini lagi Om. Nah, kalau jenis iprek ini kita program di kebun Om. Di kebun. Sementara kita taruh dulu di sini biar hidup ya, Ya. akarnya biar penuh. Setelah itu kita pindahkan ke ground. Kalau saya di sini, ini kayak iprek-iprek ini. Saya punya iprek segini Om dulu, tapi udah jadi.
Dan pasar Mun itu loh. Nanti Om lihat di bawah nih. Tuh, keren. Luar biasa teman-teman. Nah, maka ini nih Om. Nah ini nih salah satu jenis ini. Ini Sumba juga. Sumba Om. Rapat. Nah ini Om. Udah pernah besta nih? Udah pernah juara juga. Kalau ada kolektor mau Minang silakan. Cocok harga angkut Om. Wah, ini sudah berapa itu? Nah Om kira-kira nih pohon berapa nih harganya? Kira-kira nih. Tafsirannya. Saya mau guyonin Pak Ketua ini. Kira-kira berapa nih harganya? Tafsirannya Om. Ayo nah. Cantik ini. Nah, mencapai berapa ini? Ini udah lumayan Om. Ini kalau ini sekitar masih 50 ke atas. 50 ke atas ya? Iya. Wih luar biasa beliau nih. Bener. Insinyur Riau. 50 ke atas. Ini tinggal Iya, cukur kan Kan cukur dikit aja dia Om. Cukup dikit dulu. Ini barang udah jadi. Iya, ini udah pernah best stand juga. Dari kemaskan pot kami. Suburnya ya? Rapat daunnya nih loh. Subur banget. Rapat daunnya nih. Ini jenisnya mungkin beda ya dengan yang lain. Karena karakternya lebih tua banget ini. Ini udah 5 tahun ya. 5 tahun, 4 tahun yang saya rawat nih. Kalau yang lama ini Om. Ini yang lama saya rawat. Ini pun udah lama sekali nih. 10 tahun ya mungkin. Ini udah lama nih Om. Nah, ini buat keliling-keliling juga nih. Ya, tuh. Baru jadi nih Om. Belum pernah saya bawa keliling. Ini media harus diganti juga nih. Udah penuh nih Om. Tuh. Kalau ini udah penuh nih Om, ciri-ciri. Terlambat juga mungkin ini. Nggak Kena hujan. Nah, ya karena kena hujan sempat kemarin sebentar tuh. Nggak kuning dia. Biasa Om. Lumutnya asik. Lumutnya ya udah alami banget toh. Ya, ori dia langsung tumbuh sendiri. Ori ini. Kayak mau megang tumpuk sekali ya. Iya. Luar biasa teman-teman. Yang jelas teman-teman dari Demak kalau datang Biar silakan tambah mampir. semangat. Silakan mampir di studio ya. Jadi di sini ada kopi gratis, obrolan gratis. Yang jelas kita belajar sama-sama. Salam Om. Buat teman-teman Demak, salam semangat selalu ya. PB Jaimah. Jaimah.